Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini pada Minggu tanggal 15 Mei 2022 kita sampai kepada Minggu Kantate. Firman Tuhan yang menyapa kita pada kesempatan Minggu hari ini tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikutinya di dalam hati masing-masing. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian saya bacakan untuk kita semua. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu hari ini dinamakan Minggu Kantate. Dalam bahasa Indonesianya artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya Amang Inang, sebelum lebih jauh ke dalam khotbah ini, saya ingin bertanya kepada kita masing-masing sekarang, menelisik ke dalam hati kita. Akankah masih ada kidung, masih ada pujian di dalam diri kita, dalam hati kita untuk Tuhan? Ini perlu kita gumulkan dengan dalam Amang Inang supaya kita sampai kepada bagaimana firman Tuhan pada minggu hari ini menyapa kita, juga sebagaimana nama minggu kita pada minggu hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tentu kalau kita melihat Amang Inang dalam kehidupan kita, salah satu ekspresi dalam kehidupan manusia itu nampak dalam sebuah lagu. Saya tidak tahu Amang Inang, Bapak Ibu sekalian sadar atau tidak sadar, siapa tahu nanti di sini ada Bapak Ibu yang melihat anaknya lagi mandi misalnya, lalu mendengar anaknya bernyanyi atau dia menyanyikan suara-suara lagu-lagu tentang cinta. Nah, berarti dia sedang jatuh cinta. Atau di sini nanti ada anak-anak remaja muda-mudi, tanpa sadar mungkin orang tua kita bernyanyi di rumah, mama waktu masak. Kalau lihat, siapa tahu mama lagi menyanyikan lagu yang sedih. Siapa tahu kita harus bertanya dalam diri kita, jangan-jangan ada yang disembunyikan mama dalam hatinya, tapi tidak mau disampaikan denganku. Lagu itu Amang Inang adalah sesuatu yang ekspresi yang paling sederhana tapi jelas ditemukan
dan bisa kita lihat. Itu tidak akan pernah berbohong amanginang. Mulu sonangdo, kalau kita lagi sukacita, maka lagu kita pasti akan sukacita. Tapi kalau hati kita sedang bersedih, kalau hati kita sedang bergumul, kalau hati kita sedang galau, istilahnya sekarang anak muda-mudi, lagu-lagu kita pun menjadi lagu-lagu yang melankolis, yang penuh dengan kesedihan. Nah, karena itulah manginang, pada minggu hari ini kalau Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya, dengan mengatakan sebagaimana nama minggu kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, dan bagaimana Miriam mengajak bangsa Israel dan juga Musa, seluruh pemimpin bangsa Israel, mengajak bangsa Israel pada waktu itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu adalah bentuk dari ekspresi mereka manginang. Mari kita baca di ayat yang 21, dikatakan tadi Miriam menyanyikan, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ada sebuah pengalaman nyata di sini amanginang. Ada sebuah realita yang sungguh dirasakan, dialami dan disaksikan dengan mata dan hati sendiri. Dan secara tanpa sadar dan ekspresi itu akhirnya dikemukakan lewat sebuah nyanyian. Nah, karena itu saya teringat amanginang Bapak Ibu sekalian, ada seorang pencipta lagu dan lagunya itu sering kita nyanyikan amanginang. Saya tadi berharap mungkin ada salah satu nyanyinya, lagu nyanyian yang syairnya yang dinyanyikan pada ibadah minggu hari ini, tetapi saya lihat tidak ada di sini. Bapak Ibu pernah mendengar nama Fanny Crosby? Pernah ada dari amanginang Bapak Ibu sekalian mendengar nama seorang perempuan Fanny Crosby? Dia menciptakan ribuan syair lagu rohani Bapak Ibu sekalian. Bayangkan dia menciptakan ribuan lagu. Tapi ada yang lebih mencengangkan amanginang Bapak Ibu sekalian. Apa yang menjadi istimewa amanginang? Karena dia membuat lagu itu ketika suasananya gelap. Dia menulis lagu-lagu itu ketika dalam situasi, dalam ruangan yang gelap gulita. Tidak ada cahaya sedikit pun, tidak ada penerangan sedikit pun. Karena apa manginang? Karena dia adalah seorang tunanetra. Bayangkan manginang Bapak Ibu sekalian, dia menulis, dia membuat lirik lagu dalam situasi yang begitu gelap, karena dia memang tidak mampu melihat, tapi tangan hatinya tidak bisa berbohong, mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya tentang siapa itu Tuhan yang dia imani dan yang ia percayai. Ada 3 lagu. Yang pertama yang paling mungkin sering sudah kita hafal amanginang. Yang pertama dalam Kidung Jemaat 402, Ku perlukan juru selamat. Bapak Ibu tahu lagunya? Ku perlukan juru selamat agar janganku sesat. Amangnya juga tahu lagu Kidung Jemaat nomor 408, Di jalan kuku diiring. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Dan yang terakhir amanginang, ada sebuah lagu yang juga dia ciptakan dan itu tertulis terukir di dalam nisan prasastinya, yakni Kidung Jemaat 392 yang berjudul Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh. Kalau amanginang mau, amanginang bisa lihat, catat nomor lagunya amanginang, Kidung Jemaat 402. Ada juga lagu yang lain, Selamat-selamat di tangan Yesus. Dari lagu itu apa yang ingin saya katakan amanginang? Bapak Ibu sekalian, lihatlah liriknya. Bagaimana kita bisa melihat lirik Fanny Crosby itu amanginang? Dia menunjukkan bagaimana memang pengalaman realitanya bersama dengan Tuhan, hanya itu yang menjadi sumber ketika dia bisa mengungkapkan lagu-lagu itu sebagaimana yang dia rasakan. Ku perlukan juru selamat, karena dia memang meyakini ketika dia adalah seorang tunanetra, dia tidak mampu melihat,
Tetapi bagaimana dia bisa menjalani kehidupan sampai di usianya yang ke-95 tahun. Hanya oleh karena Tuhan yang menuntun kehidupannya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Dia juga melihat Amang Inang, dia juga merasakan bagaimana sedihnya menjadi seorang yang tunanetra. Dalam banyak hal yang dia tidak bisa rasakan, dalam banyak hal yang dia tidak bisa nikmati. Tetapi dia juga lagi-lagi mengungkapkan dalam lagunya, hanya siapa yang mampu mengiring dia, Amang Inang, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di sana, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Hanya Yesus Tuhan yang mengiring kehidupannya, Amang Inang. Bahkan dalam refnya terakhir dikatakan, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Nah, Amang Inang bisa melihat, mungkin ada pernah mendengar cerita mengapa dia menjadi seorang tunanetra, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya itu adalah sebuah kisah yang paling pahit dalam kehidupannya. Karena pada waktu dia berusia 6 minggu, ia pada waktu itu demam, lalu dia dibawa berobat ke dokter, tapi dokter salah memberikan obat kepadanya. Sehingga dia harus mengalami kebutaan. Di usianya yang 6 minggu, dia demam, dia dibawa berobat, tetapi yang terjadi apa? Dokter salah memberikan obat sehingga dia harus menderita sebagai seorang tunanetra sampai akhir hidupnya. Belum lebih daripada itu, Amang Inang, 1 tahun kemudian dia harus kehilangan orang tua ayahnya yang ia kasihi karena meninggal dunia. Dan dia tinggal bersama neneknya sampai akhir hidupnya. Amang Inang bisa lihat, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, Miriam yang kita baca tadi, Amang Inang, perikop firman Tuhan yang kita baca, mereka melihat bagaimana karya keselamatan yang diberikan Tuhan kepada mereka bangsa Israel. Tidak mungkin bisa Laut Teberau ini bisa kami seberangi. Tidak mungkin bisa Laut Teberau ini kami lewati kalau bukan hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Tidak mungkin bangsa Israel, bangsa Mesir dengan segala pasukannya yang paling hebat, dengan segala kuda-kuda, marlojong dan asida mereka berlari. Sebenarnya kalau mereka berjalan itu akan bisa dikejar dengan cepat. Tetapi bagaimana menginang penyertaan Tuhan membuat bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Teberau. Mereka bisa keluar dari Mesir dan mereka selamat dari pasukan Firaun. Bahkan tadi dikatakan Amang Inang di perikop firman Tuhan yang kita baca tadi, air dari Laut Teberau itu berbalik sehingga menenggelamkan semua pasukan Firaun dan tidak ada satupun yang selamat. Nah, kalau begitu Amang Inang, bagaimana dengan kita sekarang? Ada pengalaman indah Amang Inang yang Bapak Ibu rasakan berjumpa dengan kuasa dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Akankah itu melahirkan sebuah kidung, pujian dan persembahan yang indah kepada Tuhan? Ini menjadi sebuah pesan firman Tuhan yang berharga bagi kita sekarang Amang Inang. Topik minggu mengatakan kepada kita, bernyanyilah bagi Tuhan. Jangan-jangan ada di antara kita sekarang Amang Inang bergumul. Muda-mudi di sini bergumul oleh karena segala pergumulannya. Amang Inang, Bapak Ibu sekalian bergumul oleh karena segala pergumulan dalam hatinya yang tidak mampu diungkapkan. Tetapi kita belajar Amang Inang, firman Tuhan mengatakan kepada kita, realita pengalaman kehidupan kita bersama dengan Tuhan itu akan menentukan seberapa indah pujian yang kita berikan kepada Tuhan. Seberapa dalam kita mengenal akan karya pertolongan Tuhan, karya pemeliharaan Tuhan, karya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita akan menentukan seberapa indah nyanyian yang kita berikan kepada Tuhan. Salah satu Amang Inang, kalau ada sebuah perlombaan nyanyian yang dilihat apa Amang Inang? Penghayatan. Kalaupun suara kita rasanya fales, sumbang,
Kalaupun mungkin liriknya kita tidak hafal seluruhnya, tetapi ketika kita menyanyikan itu dari hati, maka pesan dari lagu itu akan sampai kepada siapapun. Bahkan naubegesa yang mendengar nyanyian itu, sekalipun agak sumbang, sekalipun agak fales, tapi rasanya lagu itu mengenakkan. Lagu itu akan sampai kepada kita. Nah, demikianlah Manginang. Bapak Ibu sekalian, remaja muda-mudi, akankah kita mau tetap senantiasa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupan kita? Jangan biarkan pergumulan, kesusahan, penderitaan, apapun kesesakan kehidupan kita membuat kita kehilangan untuk mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan. Karena apa Manginang, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini. Pada akhirnya Tuhan menuntun bangsa Israel. Mereka bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu mereka mengungkapkan nyanyian itu. Sekarang Manginang, Bapak Ibu bergumul. Bapak Ibu sekalian sekarang sedang berada dalam kesusahan, pergumulan, persoalan. Iya, saya pun juga. Tetapi jangan sampai itu akhirnya menutup pintu hati kita, menutup sukacita kita. Kita lupa bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya buahnya adalah pujian kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Musa dan Miriam, kita belajar dari Fanny Crosby, bagaimana oleh karena kesalahan seorang dokter, pada waktu itu dokternya mengatakan mengakui kesalahannya, tetapi dia menerima Manginang keterbatasannya. Pernah dicatat dalam buku hariannya, dikatakan dia pernah ditanya oleh seorang pendeta. Pernah seorang pendeta bertanya kepada Fanny, apakah Allah sudah merencanakan supaya engkau buta? Apa jawaban yang paling indah Manginang dijawab oleh Fanny Crosby? Dia tidak menjawab itu. Tapi jawaban Fanny Crosby menjadi sebuah kekuatan bagi kita sekarang. Apapun situasiku, tetapi dengan itu aku bisa melihat kebaikan Tuhan. Dia tidak mau ambil pusing. Dia tidak mau terjebak kepada apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, tetapi dia bisa melihat, dia bisa meyakini, merasakan bahwa hanya karena kasih setia pertolongan Tuhan dia bisa menjalani hari-hari kehidupannya. Bayangkan Manginang 95 tahun dia bisa bertahan dalam kehidupannya. Kalau begitu Manginang, saya Manginang, Bapak Ibu Parhalado, akahamu Manginang, Bapak Ibu sekalian, apalagi remaja muda-mudi, maukah kita ditutup dan menghilangkan sukacita, menghilangkan pujian kita oleh karena mungkin ada pergumulan yang sesaat mungkin saat ini sedang kita rasakan? Rasanya tidak. Bagaimanapun keadaan kita harus senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Tidak melihat seberapa pintar kita bernyanyi Manginang, tidak melihat seberapa bagus suara kita, tetapi setiap nyanyian, setiap pujian yang keluar dari dalam hati kita, oleh karena kita merasakan, melihat pertolongan Tuhan yang nyata bagi kita, itu adalah persembahan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Manginang, jangan biarkan apapun akhirnya menutup sukacita kita untuk senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Tetaplah bernyanyi, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah muliakan Tuhan dalam kehidupan kita, apapun pergumulan kita. Nah, yang terakhir Manginang, saya ingin menyampaikan sebuah perenungan yang dalam. Kalau Manginang baca di dalam Keluaran pasal 15 ini, kita bisa menemukan. Sedikit saya ingin sampaikan kepada kita, kita bertanya, apakah mukjizat Tuhan itu masih terjadi Manginang? Masih. Tapi bagaimana caranya? Kalau Manginang baca mukjizat Tuhan ini terjadi kalau ada yang mau dipakai. Bisakah Manginang bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir kalau Musa tidak menerima panggilan Tuhan?
Puido Amanginang? Bisakah? Tidak. Kalau Amanginang Bapak Ibu saya bertanya, bisakah? Masihkah ada kuasa Tuhan terjadi dalam hidupku? Masihkah bisa mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupku? Percayalah, kalau kita mau memberikan diri dipakai oleh Tuhan, maka kuasa itu pun, mukjizat itu pun, pertolongan Tuhan itu pun nyata bagi kita. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Nah, saya ngajak dulu Amanginang, saya mau mengajak kita berhayal sekarang. Kalau Amanginang Bapak Ibu sekalian sekarang saya ajak menghayal, Amanginang dapat uang 1 miliar, mau nggak Amanginang kasih semua sama orang susah? Nah, itu gambar pikir kita. Ade. Kalau saya ditanya, Amang Pendeta dapat 1 miliar, Amang Pendeta mau kasih nggak? Saya kasih itu sama semua orang susah itu. Kenapa gitu Amang Pendeta? Kita baru menghayal aja sudah pelit, ya kan? Baru menghayal loh ini, belum jadi, belum ada uang 1 miliarnya. Ya saya akan hayalkan lagi, dapat 1 miliar lagi. Iya kan Bapak Ibu sekalian? Tetapi jalannya adalah kita mau dipakai. Kalau ada Musa di sini, ada di sini Harun di sini, dan sekarang kita bertanya, mungkinkah mukjizat itu, mungkinkah kuasa itu, mungkinkah pertolongan Tuhan nyata itu? Pasti akan ada Amanginang. Tetapi biarkan diri kita, masing-masing kita, Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa dan mukjizatnya. Nah, kalau itu yang terjadi Amanginang, saya percaya segala pujian kita, segala nyanyian kita adalah persembahan dan lagu yang terindah yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Menutup khotbah ini Amanginang, saya mengajak kita semua untuk melihat dan merasakan sebuah puisi yang ditulis oleh seseorang. Dalam puisinya ini menunjukkan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana keyakinan dia kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat pasti. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa melihat dan meresapinya dalam hati masing-masing. Saat engkau lelah dan putus asa karena kerja keras yang tanpa hasil, Allah tahu betapa kerasnya engkau sudah berusaha. Saat engkau menangis begitu lama dan hatimu bersedih, Allah menghitung tetesan air matamu. Saat engkau merasa hidupmu macet dan waktu berlalu sia-sia, Allah sedang menanti dirimu. Saat engkau merasa kesepian dan teman-temanmu begitu sibuk, Allah ada di sisimu. Saat engkau merasa bosan dengan segala sesuatu dan tidak tahu harus kemana berpaling, Allah memiliki solusi. Saat semuanya tampak membingungkan dan engkau frustasi, Allah mempunyai jawaban. Saat tiba-tiba penampilanmu lebih cerah dan engkau menemukan secercah harapan, Allah telah berbisik kepadamu. Saat segala sesuatu berjalan dengan baik dan engkau senang mengucap syukur, Allah pun memberkatimu. Saat sesuatu yang menyenangkan terjadi dan engkau dipenuhi kekaguman, Allah tersenyum kepadamu. Saat engkau memiliki tujuan untuk dipenuhi dan mimpi untuk diikuti, Allah telah membuka matamu dan memanggil namamu. Ingatlah bahwa kemana saja engkau pergi atau apa saja yang engkau hadapi, Allah tahu tidak ada yang mustahil baginya. Terima Amanginang apa yang menjadi keadaan kita sekarang, syukuri apa yang menjadi realita hidup kita sekarang. Tapi jangan biarkan sukacita menutup kehidupan kita. Tapi sebaliknya, biarlah apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa hanya pujian, nyanyian, persembahan kidung kita harus tetap senantiasa kita sampaikan kepada Tuhan. Itu adalah bentuk bahwa kita sungguh percaya, meyakini, dan meletakkan hidup kita hanya kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.